Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya teruskan pembahasan kita mengenai kuliah kewarganegaraan. Video terakhir saya sudah terangkan mengenai hubungan antara politik kenegaraan dengan etika. Dan saya teruskan penjelasan itu. Silakan disimak buku Anda halaman 58. Jadi saya tidak menarik relevansinya bagi Indonesia karena kuliah kewarganegaraan. Sebagai warga negara Anda harus tahu bagaimana penjelasan yang kemarin kemudian dihubungkan dalam politik Indonesia. Baik, saya terangkan begini. Kemarin kita sudah sepakat bahwa sebaiknya kita mengedepankan pembangunan politik yang beretika. Maka yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme, intimidasi, fitnah, saling jegal, suap, black campaign, penculikan aktivis, dan seterusnya itu tentu melanggar moralitas, melanggar etika. Kalau Anda sepakat bahwa hidup berpolitik harus gandeng dengan kebaikan, aneka yang tidak baik itu, yang saya terangkan tadi, yang tidak baik-baik itu tolong mulai ditinggalkan. Ketika berkampanye tentu orang tidak perlu lagi untuk membagi-bagi uang, tidak perlu lagi main suap, karena itu pasti melanggar kebaikan. Padahal Anda membangun hidup yang atau membangun politik yang baik. Indonesia itu sudah kacau balau ya karena hidup politiknya ya semacam ini. Maka ya jangan heran kalau kita tidak maju-maju. Karena politik kemudian pasti diidentikan dengan kekotoran hidup. Maka di situ ada suap, ada korupsi, pokoknya berkuasa, caranya ya apapun dicapai, membunuh boleh, memfitnah boleh. Nah, kalau ini terus-terusan kemudian diagung-agungkan, akan terjadi ya semacam ini terus, tidak akan ada perbaikan dalam hidup politik kita. Maka sebagai warga negara kita harus mempromosikan bagaimana membangun hidup politik yang baik. Apa itu namanya, Pak? Namanya adalah politik yang berkeadilan. Di halaman 61 ada namanya politik yang berkeadilan. Baik, saya terangkan dulu apa itu adil. Adil, kalau Anda cermati di kamus, di aneka buku, ada poin-poin penting yang menarik. Anda googling, itu adil itu ada beberapa komponen ini. Satu, adil itu mesti sama rata. Jadi rata, kalau ditimbang itu rata, ini sama rata. Adil itu bukan hanya sama rata, tapi sama rasa juga, rasanya juga harus sama. Berikut, adil itu tidak berat sebelah, seperti hanya timbangan, rata tidak kemana-mana, tidak berat sebelah. Lalu orang bisa mendapat sesuai haknya, dan seterusnya. Itulah definisi adil. Kalau Anda percaya, silakan cek saja di kamus, KBBI, atau di Anda googling. Itulah yang sering muncul dengan terminologi adil. Sama rata, sama rasa, dan seterusnya, tidak berat sebelah, dan sebagainya. Jadi, kalau Anda menggambarkan adil itu seperti timbangan. Timbangan yang sejajar ini namanya adil. Kalau mulai berat sebelah, tidak adil namanya. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau Anda menjumpai di satu pertandingan, entah sepak bola, atau voli, atau bulu tangkis. Kalau ada wasit yang memihak salah satu pihak, itu kan berat sebelah namanya. Jadi tidak adil gitu loh. Maka wasit itu adil kalau ya tidak memihak siapapun. Berikut, kalau Anda misalnya bersaudara, Anda nomor 3, ada 3 bersaudara, 1, 2, 3. Bapak Anda adil itu kalau ketika pulang ke rumah ya membagi sama rata kepada semua anaknya. Gitu kira-kira ya. Itulah namanya bapak yang adil dan seterusnya. Itulah konsep keadilan. Baik. Saya akan lebih lanjut bertanya, apakah betul itu namanya adil? Misalnya, Anda pulang ke rumah sebagai orang tua ya, Anda punya 2 anak. Misalnya, kita berandai-andai, Anda punya 2 anak, Anda pulang ke rumah membawa roti segini besarnya. Ya bayangkan ini bukan buku ya, ini roti, kata begitu ya, kita bayangkan ini roti. Nah, anakmu 2, rotinya segini besar. Sebagai bapak yang adil atau ibu yang adil, Anda harus bagaimana?
Oke, baik. Anda akan mengatakan, saya pisah dua, Pak. Tapi pisah dua itu kemudian semaumu sendiri? Tidak. Tadi loh, sama rata. Diukur dulu ya, rata baru seret. Ini anak pertama, anak kedua. Itu rata sama. Oke, supaya anakmu tidak protes. Yang kedua, sama rasa. Rasanya harus sama. Roti seret dua kepada yang si cakep rasa coklat, yang si jelek rasa keletong, ya tidak boleh. Jadi harus coklat ya coklat semua. Itu namanya orang tua yang adil, gitu ya. Mohon maaf, contoh saya agak ekstrim. Berikut, ketika ditimbang tidak berat sebelah, itulah namanya bapak yang adil. Begitukah kira-kira kita mengerti keadilan? Kalau begitu, kalau Anda mengerti begitu, akan saya persulit contoh saya ya, akan saya persulit. Misalnya begini. Mohon maaf, ini contoh ekstrim, ya memang harus begini supaya Anda langsung tahu maksud saya, apa itu adil. Saya masuk ke, misalnya saya punya dua anak. Satu namanya Paimo, satu namanya Paijo. Ya, ada dua, Paimo, Paijo. Mohon maaf, Paimo ini sehat, cerdas, hebat, ganteng, pacarnya di mana-mana, tinggi, besar dan seterusnya, sempurna lah, sempurna. Lah, ya mohon maaf ya, ada yang namanya Paijo, mohon maaf saya lagi. Ternyata Paijo tidak seberuntung Paimo. Si Paijo ini mohon maaf ya, sakit-sakitan, bukannya sakit fisik tapi juga cacat mental. Ya, cacat mental. Jadi ketika makan harus disuapin, ketika mandi dimandiin, ketika tidur ditidurin, ketika kencing dikencingin, gitu kira-kira ya. Itulah namanya siapa tadi? Paijo ya, Paijo. Ini Paimo, ini Paijo. Jadi si Paijo ini tidak sempurna, si Paimo ini sempurna. Katakanlah begitu, ada dua anak ini. Pertanyaannya, sebagai bapak yang adil, saya harus bagaimana? Kalau saya lebih memperhatikan yang cacat, apakah saya adil? Nah, pasti Anda juga mikir, ya bagaimana ya? Kalau saya lebih cenderung memperhatikan yang cacat daripada yang sehat, apakah saya adil? Ketika yang cacat butuh makan, saya suapin. Yang sehat, sudah makan sendiri. Ketika yang sakit saya perhatikan terus, yang sehat lebih saya cenderung saya biarkan, apakah itu adil? Anda kan mulai bingung, iya ya, bagaimana ya? Ya adil kan harus sama Pak, berarti perlakuannya sama. Pertanyaannya, kalau perlakuannya sama, ketika waktunya mandi ya, si sehat, si sakit kan harus saya mandikan, kemudian dia bisa mandi, saya mandikan. Kalau saya samakan perlakuannya, berarti si sehat harus saya mandikan, apakah begitu? Ketika makan, karena saya sama, ya sudah, makannya dewe-dewe kan saya sama, perlakuannya harus sama, silakan makan sendiri-sendiri. Padahal si sakit tidak bisa makan, harus Anda suapin, gitu loh. Maka apakah adil itu? Sama yang bagaimana? Itu persoalannya. Maka saudara sekalian, mari kita mengerti ini supaya Anda mengerti apa itu adil. Berarti negara itu adil bagaimana? Gini, kalau Anda mengerti yang namanya adil, saudara sekalian, adil itu justru isinya adalah pemihakan ternyata. Mohon maaf, ini mungkin agak baru bagi Anda, tapi harus saya omongkan. Kenapa? Tadi itu loh. Mari kita lihat, adil itu kan sama rata. Betul, definisi tadi tidak salah. Itu betul. Lihat, ini adil ya. Seimbang begini, sama rata. Saya kembali ke contoh tadi. Ada yang sehat, ada yang cacat. Ya, timbangannya, apakah ini sama? Tidak kan? Maka supaya adil bagaimana? Harus saya samakan gini loh. Bagaimana menyamakan begini? Ya si cacat tadi harus saya bantu, harus saya beri perhatian lebih ketika dia tidak bisa mandi, saya mandikan. Perhatiannya lebih daripada si sehat, karena si sehat tidak butuh apa-apa lagi. Nah dia sudah mampu. Maka ketika ini saya angkat, timbangannya jadi seimbang, gitu loh. Paham ya? Ini namanya keadilan. Berarti apa? Keadilan itu pemihakan kepada yang lemah. Itu namanya adil. Mari kita ke konsep bernegara. Ini kan soal warga negaraan kan. Contoh tadi supaya Anda mengerti bagaimana negara itu adil, Pak. Politik itu adil.
Kalau membela yang lemah, yang miskin, yang tertindas, itu baru negara adil. Anda akan bertanya, Indonesia bagaimana Pak? Apakah sudah begitu? Syukurlah sudah ada. Syukurlah dalam konsep ya. Saya akan cek di UUD 45 pasal 34. Itu ada namanya fakir miskin dan orang terlantar dipelihara negara. Kenapa kok fakir miskin orang terlantar? Karena timbangannya mereka di bawahnya, maka harus diimbangkan. Maka negara berkewajiban memelihara yang miskin dan terlantar. Aneka hal yang dilakukan misalnya BPJS kah, jaring pengaman sosial kah, kemudian kartu Indonesia Pandai dan macam-macamnya itu untuk mengangkat ini loh. Karena orang miskin harus dibela. Kok orang kaya tidak dibela, kenapa? Mereka sudah mampu, dibiarkan saja bisa hidup. Gitu kira-kira. Itu namanya politik berkeadilan. Maka kalau Anda cermati di sini, inilah namanya bonum comune, menciptakan situasi sosial yang kemudian menjadi sama untuk semua. Baik, karena yang saya hadapi adalah para calon guru agama Katolik, ini juga selaras dengan dikatakan Yesus. Ketika apa? Bukan hanya Yesus, semua nabi itu mengalami yang sama, memihak orang miskin, option for the poor, yang tertindas, yang terlantar, yang sakit, janda, anak miskin, fakir, kemudian yatim piatu, itu kan dibela oleh para nabi, termasuk Yesus. Maka kalau ada pelacur datang, kalau ada orang sakit datang, disembuhkan. Tolong mengerti poin ini ya. Kenapa kok bukan orang kaya yang kemudian diperhatikan? Ya karena mereka tidak butuh apa-apa. Tuhan sahabat orang miskin. Gitu kira-kira. Maka ini malah wujud keadilan. Option for the poor. Evangelisare pauperibus visit me. Di Lukas 4. Aku mengutus engkau untuk mewartakan kabar baik untuk orang miskin. Kenapa? Ini wujud keadilan dalam konsep ketuhanan, tapi juga bisa diterapkan dalam konsep bernegara. Itulah ASG. Kalau Anda mengerti Gaudium et Spes, mengatakan bahwa duka dan penderitaan orang yang tertindas juga adalah duka dan penderitaan kita. Kecemasan mereka, kecemasan kita. Itu berarti apa? Berarti yang namanya kesederajatan itu memang harus membela orang yang lemah, orang yang tertindas dan seterusnya. Sudah sekalian, dalam konsep bernegara ini penting supaya Anda mengerti besok, dan saya doakan ada di antara Anda yang jadi bupati, anggota DPR, siapa tahu Anda jadi presiden, tolong menciptakan politik yang berkeadilan, membela orang lemah, membela orang miskin, orang cacat dan seterusnya, supaya mereka hidupnya setara dengan mereka yang kaya. Bakul-bakul pinggir jalan, pedagang asongan, mereka yang jual di pasar besar, tolong perlakuannya beda. Jangan diperlakukan sama dengan Carrefour, dengan Hypermart. Pasti tidak adil kalau Anda samakan, karena beda perlakuan. Maka kredit pada orang-orang miskin harus berbanyak, bunga lebih rendah, dan kemudian lebih ringan, dan seterusnya. Dan jangan disamakan dengan yang kaya, karena mereka sudah mampu. Oke, saudara sekalian, itu namanya politik yang berkeadilan, supaya tadi kita gandeng dengan, itu namanya etika dalam berpolitik, etika bernegara, membela orang yang lemah. Oke, semoga ini menjadi concern Anda juga, siapa tahu jadi bahan permenungan, jadi bahan tulisan, apalagi sekarang musim corona. Bagaimana menciptakan situasi berkeadilan di tengah wabah corona. Saya harap jadi tulisan yang bagus, dikirim, dapat A. Oke, terima kasih, selamat pagi dan tetap sehat.